oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah. Capek, saudara. Kalian setiap hari memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang lawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sahur saya kaget buka video, ada yang marah-marah. Ini orang marah-marah tuh sudah tuh aja ngamuk-ngamuk terus. Awas hati-hati tuh. Nanti darah tingginya akut lagi. Jik, ada apa sih ngamuk-ngamuk terus? Ini bulan puasa, Jik. Ngamuk-ngamuknya ngajak perang mulu, asal golok dari dulu lu mah. Asal golok, asal segala rupa pedang. Dari dulu provokasinya umat Islam terus yang dijadikan bantalan malu. Jik, udah tua sih. Jangan arogan, ini Indonesia, Jik, bulan puasa lagi. Nggak ada sesuatu itu yang bisa dimusyawarahkan, bicara baik-baik, selalu perang. Kenapa? Lu nggak suka ke Gus Fuad, pleren, Jik? Ya, karena lu kira tuh Gus Fuad itu ngemenyet-menyetin guru tua itu. Tabayun dulu, Jik. Tuh lihat tuh klarifikasi Gus Fuad apa dulu. Jangan langsung ngamuk-ngamuk marah-marah doyan amat lu, Jik. Ampun, malu gua dengernya juga. Kita ini udah pada tua. Gua udah tua, lu udah tua, malu dengernya juga. Udah tua bukan makin bijaksana, makin lembut nih, makin ngegas terus, Jik. Nggak tanggung-tanggung lagi. Ngajakin orang untuk perang. Umat Islam dibawa terus, melulu mah bawa umat Islam. Emang umat Islam itu siapanya lu, Jik? Pede amat tuh di Indonesia, sepertinya umat Islam ada di tangan lu semua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau memang upanya Gus Fuad itu ngomong ngemonyetin guru tua umpamanya, tapi kan bukan begitu sebetulnya klarifikasi Gus Fuad. Lu tersinggung, ya. Gua menanya ya sama lu, Jik. Lu pernah enggak ngomong nyebut Gus Dur itu buta mata, buta hati? Pernah enggak lu dulu nyebut Gus Dur itu antek Yahudi? Ada enggak tuh oknum Kabib itu yang ngebilang nyebut Kiai Haji Maruf Amin, ulama Banten, wakil presiden itu dengan babi? Ada enggak tuh si Bahar nyebut ulama yang dekat dengan pemerintah itu dengan kerak-kerak bersoban dengan babi dan anjing? Ada enggak? Ke siapa itu? Hah? Jangan nanya lu yang bisa marah. Mestinya lu juga tahu diri. Lu pernah ngomong apa cocotmu dan si badan yang lainnya ke ulama-ulama tuh? Hah? Mereka biasa-biasa aja, nggak ngomong-ngomong nantang perang, golok, segala rupa. Ngebacot mulu lu. Dari dulu gue dengernya lu golok, siapin golok. Tapi lu nggak pernah mau turun. Lu kan tahu rumahnya Gus Fuad. Kalau lu jantan datangi dong ke sana sendiri. Sendiri, jangan bawa umat yang tidak bersalah, apalagi bulan puasa. Aduh, imam apa nih? Imam provokator, imam adu domba. Katanya lu memimpin front persaudaraan Islam. Kalau front persaudaraan Islam pantas sesama Islam suruh perang, apalagi di bulan puasa, setelahnya Idul Fitri harusnya saling maaf-maafkan. Ampun, dalah, ampun nih, gimana sih pemikirannya? Terus lagian emang lu kira ini pribumi Nusantara ini takut sama lu nih? Ya ampun, buset deh. Masya Allah, Jik. Aduh, mendingan lu pikirin tuh kenapa lu terjadi dulu kasus dugaan chat mesum Firdaus Husein. Itu pikirin yang belum selesai. Ya, pikirin deh itu. Gak malu tah. Udah ya. Aing ngarankeun kan dia Rijik. Enggak seureun dia di Indonesia. Geus ulah provokasi umat Islam bae. Mending satukan umat Islam. Yang bersalah maafkan, ajak musyawarah, geus kolot dia. Ulang rasa dia jago, Rijik. Lo pakai ngenuani karena dia. Namun terjadi perang, umpamanya terjadi, maaf,
Aing pangheulana ngudag dia jik jujur baik. Di Indonesia, biarkan Indonesia damai, biarkan umat Islam damai. Biarkan. Dahulukan saling memaafkan. Dahulukan saling musyawarah, saling tabayun. Jangan bentar-bentar golok, bentar-bentar pedang, bentar-bentar asal-golok, bentuk umat Islam, dibentuk-bentukan terus ku dia umat Islam. Jadi riat aing ngadengin lagi. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah tanghampura dosa dia, jik dia. Bulan puasa, beri contoh yang baik pada umat Islam di Indonesia ini. Bertahan, bersabar. Nggak bisa tak bacot lo nih. Bertahan dulu nanti setelahnya bulan puasa baru ngomong. Kalaupun mau arogan. Malu tuh sama usia lo. Apalagi lu katanya digelar imam. Lagian gue juga nggak pernah ngaku imam. Siapa yang betul? Lo imam. Siapa yang betul? Lo imam. Kan ku diajak tersetik ya pribumi Nusantara sieun kana dia tengekeun ku dia tanya. Saya sarankan hati-hati di Indonesia, jangan arogan. Kalau lu pengen disebut cucu Nabi, jangan ngamuk-ngamuk. Ngotot amat sih pengen disebut cucu Nabi. Orang mengajukan pahlawan untuk guru tua. Ya wajar juga ada orang yang ngonot, kenapa harus ngamuk-ngamuk? Ya, ada orang ngomong monyet umpamanya, dituduhnya seperti pahlawan, enggak. Tapi lu sendiri kan ngata-ngatain ulama Nusantara pribumi. Di mana? Gus Dur itu siapa? Disebutnya buta mata, buta hati, antek Yahudi, belum yang lain. Yang paling menyakiti hati saya, ya, diantaranya Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama Banten, wakil presiden, dikata-katain babi dan sebagainya. Berapa oknum kabib tuh? Tahu diri dong, jangan pengen menang sendiri terus lo. Dia memarah bisa, tapi karena golongan dia sorangan tadi bisa marah si bar tuh dia carikan rejik. Ya, mana nih? Kan sejengkal pun insya Allah pribumi Nusantara tidak akan pernah takut kepada kamu rejik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata. Bikin ricuh kau di Indonesia, maka kami tidak akan pernah diam. Bisa mending saling hampura, saling maafkan bulan puasa. Ya, aing mas nulungan ogah riributan, sieun, aing sieun, perang tuani, aing sieun, mung ribut isin geus kolot. Tapi lah mau ditincek-tincek teh mah, diudag dia ku anjik gerawe. Memang bener perang mah. Oke, gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjen DPP Garda Wali Songo Eko Ahmadi menyerukan kepada seluruh anggota sekaligus pasukan dari Garda Wali Songo untuk siaga atas apa yang telah disuarakan oleh Rizik Monyet itu, yang telah menyuarakan bahwa semua ulama-ulama yang selama ini secara epistemologi dan sekaligus keilmuan menyoal tentang nasab Pak Alawi. Nah, oleh karena itu seruan Habib Rizik jangan didiamkan, tapi kita kawal bersama-sama. Kalau memang dia mengajak perang, maka semua pasukan sekaligus anggota Garda Wali Songo di seluruh Indonesia wajib turun di jalan untuk bersama-sama kita hadapi Rizik Monyet itu. Agar apa? Agar jelas bahwa yang ngobok-ngobok umat Islam itu bukan golongan ulama-ulama pribumi, tetapi merekalah Rizik CS itu, gerombolannya, monyet-monyet itu, ya, yang telah menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai medan perangnya. Kalau memang dia itu orang asli Indonesia, tentu tidak akan bicara seperti itu, apalagi sampai menyatakan bahwa siap untuk perang kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini kita serukan saja untuk supaya mereka kembali kepada negara asalnya. Selama ini Islam di Indonesia berlangsung secara damai, berlangsung secara
kekeluargaan dan tanpa ada hal-hal yang dibelokkan, utamanya terkait dengan sejarah. Sejarah yang ada selama ini yang membelokkan tentu ya Rizik CS itu, monyet-monyet yang gak karuan jelasnya itu, asal mana mereka itu. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, khususnya Garda Wali Songo, saya serukan bahwa apapun yang dibicarakan oleh Rizik CS berikut dengan gerombolannya yang mereka sebut dirinya sendiri sebagai monyet-monyet itu, kita sikapi dengan cara monyet, bukan dengan cara manusia. Oleh karena itu, ya, Islam tidak pernah di Indonesia khususnya ribut seperti ini, kecuali mulut dia itu sendiri yang membuat ribut. Oleh karena itu, mulutmu harimaumu Rizik, maka apapun yang akan engkau tantangkan kepada kami siap untuk menghadapinya. Terima kasih kepada seluruh anggota Laskar dan sekaligus pasukan dari Garda Wali Songo. Bersiaplah Anda semua ketika mulut Rizik sudah tidak bisa disekolahkan dengan baik, tidak bisa dingajikan dengan baik. Dia harus ngaji lagi, sekolah lagi, pesantren lagi, agar mulutnya tidak mudah ngomong perang di negara kesatuan Republik Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah Wali Songo, dan kepada seluruh pasukan Wali Songo, bersiaplah sekali lagi akan godaan-godaan ataupun tantangan-tantangan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Rizik CS itu tadi. Terima kasih. Inilah seruan dari saya, Sekjen Garda Wali Songo DPP Garda Wali Songo. Untuk itu mohon perhatian dan kerjasamanya kepada semua pihak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar habaib dengan habaib tarung, habaib tidak percaya dengan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulamanya. Biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada Ahlul Bait, biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada Ahlul Bait, biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada Ahlul Bait. Laki-laki yang ngaku-ngaku Ahlul Bait, ngaku-ngaku anak cucu Nabi, yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku kata Nabi, walaisa minni, padahal dia bukan anak cucuku. Ngotot betul, maksa rakyat Indonesia untuk percaya kalau mereka Ahlul Bait Nabi. Ngotot betul, maksa rakyat Indonesia untuk percaya kalau mereka itu zuriat Nabi. Kita diancam kualat, yang ingatan mereka dikatakan provokator, padahal mereka memang bukan anak cucu Nabi. Nah, muncul pertanyaan, mengapa zaman sekarang banyak orang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Karena Imam Mahdi mungkin akan segera muncul. Ciri Imam Mahdi akan segera muncul, banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kalau kemarin kan banyak yang ngaku Nabi, namanya Nabi palsu. Sekarang banyak yang ngaku cucu Nabi, namanya cucu palsu. Mengapa banyak cucu-cucu palsu? Karena Imam Mahdi akan turun, tanda Imam Mahdi akan datang. Banyak yang ngaku anak cucu Nabi. Mengapa? Karena Imam Mahdi itu keturunan Kanjeng Nabi. Al-Mahdiyu minna, Imam Mahdi itu keturunan kami, kata Rasul. Ahlul Bait, dia merupakan Ahlul Bait Nabi. Min itrati, min waladi Fatimah, Imam Mahdi itu keturunanku kata Nabi, anak keturunannya Fatimah. Namun kita harus waspada dengan orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, untuk menghindari Imam Mahdi palsu. Makanya dalam ajaran Islam, apabila ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka hukumnya ada 3. 1, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan sekeras-kerasnya. Tapi ini nggak bisa dipraktekkan ya, karena zaman sekarang hukum pukul itu udah nggak ada lagi. Kalau zaman dulu kan ada cambuk kan, hukum cambuk nggak ada lagi. Kalau kita pukul dewek, bu, main hakim sendiri. Kita melangkahi kewenangan penegak hukum. Negara kita negara hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Kalau belum dipunis hakim, ada praduga tidak bersalah.
Nah, yang kedua, wa yushahar bihi. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, viralkan. Makanya Pak Ustadz Sukadi, kan beliau tadi tanya, ini Pak Yai Suparman yang ketua PWI ya? Iya, kata saya. Nah, tugas PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia itu mensosialisasikan orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini bukan anak cucu Nabi. Karena ulama mewajibkan kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan, wa yushahar bihi, viralkan. Upload di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube, beritakan di media-media televisi, ini bukan anak cucu Nabi. Sama kayak Nabi palsu, ada namanya Ahmad Musodek ngaku Nabi, Lia Eden ngaku malaikat Jibril. Di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah ada namanya Tugimin. Saya kalau nabinya Tugimin, gimana sholawatnya, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin sallallahu ala Tugimin. Repot kita. Nah, itu harus dipiralkan. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, kita viralkan. Yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi juga kita viralkan. Sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi nantinya. Dan kemudian yang ketiga, wayuh basu zamanan tawila. Penjarakan dia dengan penjara yang dalam jangka lama agar dia bertaubat. Makanya hati-hati kalau di Waisulan atau di mana-mana di negara kita ini ada yang nunjuk dirinya dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah.